wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, yang telah memudahkan langkah kita untuk menghadiri salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hadir di masjid yang berbarokah ini di bulan yang mulia ini dalam rangka untuk sebuah ibadah yang mulia. Apa ibadah yang mulia itu? Ngaji ilmu agama. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita yang mau meluangkan waktu untuk ngaji ilmu agama. Satu, Nabi memberikan kabar gembira dengan pahala yang besar. Bahkan kata Nabi, pahalanya seperti orang yang berangkat haji dengan sempurna. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Kata Nabi, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk ngaji ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Masya Allah, nggak berangkat haji tapi dapat pahala kayak haji. Kenapa pahalanya begitu besar? Karena memang belajar ilmu agama adalah sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan ngaji ilmu agama kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Kita bisa membedakan kalau kita ngaji ilmu agama. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu lentera yang bisa menyinari kegelapan perjalanan kita. Kita kalau punya rumah malam hari lampu mati, repot Pak, nggak bisa bedain. Mau jalan aja susah. Ya, mau jalan nabrak sana nabrak sini karena gelap. Coba kalau nyala listriknya, lampunya. Begitulah perumpamaan ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana rute jalan yang mengantarkan kita ke surga dan mana jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Kabar gembira yang kedua,
Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita yang meluangkan waktu untuk ngaji ilmu agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk ngaji ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama, kita harus bersyukur. Karena ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memudahkan jalan kita menuju surga. Kabar gembira yang ketiga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dikelilingi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menyanjung mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Masya Allah. Siapa kita sehingga disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat? Kita aja kalau misalkan disanjung atasan kita, bos kita, di hadapan teman-teman yang lain, seneng Pak. Apalagi kalau yang menyanjung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah kegembiraan, motivasi, penyemangat bagi kita untuk terus semangat dalam belajar ilmu agama? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk bersemangat ngaji ilmu agama, karena ini adalah kewajiban dan kebutuhan kita, lebih daripada kebutuhan kita makan dan minum. Karena kalau makan dan minum itu untuk badan kita, ngaji ilmu agama untuk kebutuhan hati kita. Hati juga butuh makanan, hati juga butuh minuman agar dia tetap sehat, tetap hidup, ya. Kalau badan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sakit, kering, mati. Begitu juga hati manusia. Kalau nggak dikasih nutrisi, keimanan, ilmu, maka dia akan layu, dia akan kering, sakit, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun kita, apapun gelar kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, kita harus ngaji ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Sebab Allah menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita di dunia ini bukan hanya untuk sekedar makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya seperti halnya binatang. Tapi Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya, untuk mempersiapkan bekal kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali
agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah bukan cuma sekedar sholat atau puasa, tapi ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya ibadah. Kita ngaji ilmu agama seperti ini juga ibadah. Bahkan ibadah yang sangat mulia, tidak kalah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena dengan kita ngaji ilmu agama, insya Allah kita akan semakin baik, kita akan semakin bertakwa, kita akan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan kita ngaji ilmu agama. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas ngaji bersama dengan tema apa bekal akhiratmu. Dan ini adalah tema yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama dan menjadi renungan bagi kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, pernah ada seorang Arab Badui tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, matas sa'ah, wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat? Jadi dia tanya sama Nabi, kapan kiamat itu bakal terjadi? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi tahu kapan kiamat? Enggak tahu. Jibril aja enggak tahu, Nabi Muhammad enggak tahu. Nabi enggak jawab nanti tahun 2012. Nah, kayak dulu ada yang memprediksi kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12. Nomor cantik itu. Tapi ternyata apa? Bohong. Karena memang tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak penting. Kapan kiamat itu nggak penting. Makanya ketika orang Arab Badui tadi tanya kapan kiamat, nggak dijawab sama Nabi. Nabi balik bertanya, madza a'dattalaha. Kamu nanya kapan kiamat, emang bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Ini yang paling penting. Bukan kita sibuk memprediksi kapan kiamat, karena memang tidak ada yang tahu kapan kiamat. Siapa yang mengaku tahu kapan kiamat, maka dia adalah pendusta, pembohong. Tidak boleh kita percaya. Ya, dan yang paling penting itu bukan kita sibuk memprediksi, memperkirakan ya kapan kiamat. Yang paling penting adalah madza a'datta laha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Kata dia, la syai' ghaira anni uhibbu wa rasulah. Aku enggak punya persiapan bekal apa-apa wahai Rasul, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi dengan cinta yang sesungguhnya, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Makanya jangan salah idola Pak, Bu. Sampean kalau salah idola nanti dikumpulkan sama idola sampean. Kalau yang kita idolakan Nabi Muhammad, para sahabat, orang-orang yang saleh, nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau yang kita
idolakan orang-orang kafir, artis, penyanyi, bintang film. Ya, hati-hati. Nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Hadis ini hadis yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat, apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian. Karena kita semuanya menyadari bahwa kita semuanya nanti pasti bakal mati. Kita semuanya akan meninggalkan kampung dunia ini. Kita mau atau tidak mau, itu adalah satu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan masing-masing kalian nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita berpikir tentang keselamatan kita nanti di akhirat. Kita harus memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat. Dan inilah tanda orang yang cerdas. Nabi SAW Pak pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang paling cerdas? Nabi enggak menjawab orang paling cerdas, paling pintar itu adalah orang yang sekolahnya sampai luar negeri, yang sudah bisa baca 1000 buku, ya, atau yang gelarnya Masya Allah. Bukan itu. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat, ingat kematian, dan dia bersemangat mempersiapkan bekal untuk akhirat. Walaupun mungkin dia SD nggak lulus, walaupun dia mungkin tidak memakan bangku sekolah, kalau dia ingat akhirat, ingat kematian, dia bersemangat ibadah, mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Ini orang yang pintar, ini orang yang cerdas menurut Nabi SAW. Sebaliknya, walaupun dia bergelar doktor sekalipun, profesor sekalipun, tapi kalau lalai dari akhirat, lalai dari kematian, malas untuk mempersiapkan bekal akhiratnya, ini adalah orang yang bodoh. Karena tertipu dengan dunia, melalaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita persiapkan bekal akhirat kita. Pak, kita untuk perjalanan dunia saja butuh persiapan bekal. Coba kalau kita mudik atau kita umroh atau haji, pasti akan mempersiapkan bekal. Apalagi untuk perjalanan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah SWT. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, jangan sampai kita hanya memikirkan dunia saja. Yang harus kita pikirkan adalah akhirat. Apakah kita akan selamat dari neraka Allah? Apakah kita akan selamat di alam kubur nanti? Apakah kita akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir nanti? Ini yang harus kita pikirkan. Masya Allah, para sahabat itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dijamin surga, tapi mereka selalu memikirkan akhir. Disebutkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad, pernah suatu saat
Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati sahabat Utsman bin Affan, lalu mengucapkan salam. Ternyata Utsman bin Affan nggak jawab. Ada Umar bin Khattab lewat, salam, tapi nggak jawab. Umar ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai Abu Bakar, Utsman kenapa ya? Emang kenapa? Tadi saya lewat mengucapkan salam sama dia, tapi dia nggak jawab. Apa lagi ngambek sama saya? Ya, udah, nanti kita tanya bareng-bareng aja. Nah ini penting, nggak boleh suudzon. Kita harus apa? Husnudzon. Kita tanya bareng-bareng aja. Didatangi oleh Abu Bakar, didatangi oleh Umar. Utsman, kenapa tadi kamu disalami oleh oleh Umar, kok kamu nggak jawab? Utsmannya kaget. Kapan Umar mengucapkan salam sama saya? Saya nggak ngerti. Ya, karena saya tadi sedang apa? Memikirkan sesuatu. Kata Abu Bakar, emang kamu memikirkan apa? Kok sampai nggak sadar kalau Umar lewat dan mengucapkan salam kepada? Ya, di sini perhatikan. Kata Utsman bin Affan, aku memikirkan apakah aku nanti selamat di akhirat. Masya Allah. Orang sekelas Utsman bin Affan, dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia memikirkan, apakah saya nanti selamat di akhirat nanti? Apakah saya akan masuk surga atau saya akan masuk neraka? Ini yang sedang dipikirkan oleh Utsman bin Affan. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang bagaimana cara supaya kita selamat nanti di akhirat. Dan beliau mengatakan, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba kana lahu najah. Siapa yang menerima ucapan yang pernah saya tawarkan kepada pamanku Abu Talib, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, siapa yang menerimanya maka dia akan selamat di akhirat. Artinya salah satu kunci agar kita selamat di akhirat itu kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Rawaha, salah seorang sahabat Nabi yang lain, pernah suatu saat dia sebelum tidur nangis. Istrinya nanya, kenapa kamu menangis wahai Abdullah bin Rawaha? Karena kalau sama istrinya tahu gitu ya, satu kamar, satu kasur. Kata Abdullah bin Rawaha, aku teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Surat Maryam ayat 71-72. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian kecuali dia nanti akan melewati sirat atau melewati neraka. Itu adalah suatu kepastian. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, dia akan menjadi bangkai di neraka. Saya tidak tahu apakah saya nanti bisa selamat atau tidak. Akhirnya istrinya ikut nangis juga. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau para sahabat saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka selalu memikirkan akhirat, bagaimana caranya nanti selamat di akhirat. Lantas bagaimana dengan kita? Kita harus lebih memikirkan bagaimana caranya nanti selamat di akhirat, bagaimana nanti ya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting.
Ya, jangan sampai kita hanya memikirkan sibuk membangun rumah di dunia, tapi lupa untuk membangun rumah di surga. Kita hanya memikirkan bagaimana nggak kena panas dari sinar matahari, tapi kita nggak memikirkan bagaimana caranya berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya kita nanti selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Apa bekal yang perlu kita siapkan? Yang pertama, ada beberapa bekal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, yang paling penting adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segenap ibadah kita hanya kepada Allah semata. Ini yang paling penting. Makanya tadi dalam hadis Abu Bakar ketika berdialog dengan Utsman bin Affan tentang keselamatan, dia mengatakan, aku sudah pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya supaya selamat di akhirat? Dan Rasulullah mengatakan, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba kana lahu najah. Barang siapa yang menerima ucapan yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Karena Abu Talib ini, Pak, ini paman Nabi yang sering melindungi, membela Nabi, tapi dia kafir. Sangat mencintai Nabi, cuma dia nggak menerima Islam. Sampai detik-detik sebelum meninggal dunia, Nabi SAW berambisi untuk mengislamkan dia. Ya, karena Nabi semangat dalam berdakwah. Dia mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah supaya aku bisa membelamu nanti di akhirat. Supaya aku bisa memberikan syafaat kepadamu di akhirat nanti. Ya, ternyata di situ ada Abu Jahal sama Abdullah bin Abu Umayyah Ibnu Khalaf. Ini dua dengkot orang kafir. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muttalib? Ini Pak, bahayanya kalau punya teman yang rusak. Mereka menghalangi kita dari kebenaran. Ya. Dan di sini juga bahayanya kalau kita mempertahankan agama nenek moyang yang bertentangan dengan agama. Akhirnya karena dua sebab tersebut, ya, Abu Talib nggak jadi masuk Islam. Kata Nabi, siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, tapi sayang dia tidak menerimanya, ya, maka dia akan selamat. Maka kunci supaya kita selamat di akhirat, ya, bekal yang paling inti supaya kita masuk surga adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah saja. Maka kita harus, ya, peduli dengan tauhid kita. Rawat baik-baik tauhid kita. Jangan sampai terkotori oleh noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua peribadatan kita hanya semata-mata kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Bukan ke kuburan, bukan kepada wali, bukan kepada malaikat, bukan kepada jin, tapi hanya kepada Engkau ya Allah. Ini ayat selalu kita baca dalam sholat-sholat kita, ya, menunjukkan kepada kita ini harus selalu menanamkan tauhid, karena tauhid penentu nasib kita. Apakah kita nanti akan di surga ataukah kita akan di neraka, itu ditentukan pada tauhid kita. Nabi SAW mengatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah.
wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah, meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyekutukan Allah, maksudnya tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dan dia menyekutukan Allah, di samping dia beribadah sama Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, dia akan masuk neraka. Jadi ini menentukan, Pak. Hidup kita di dunia ini sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia ini akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita akan di surga atau di neraka? Jangan sampai kita cuma sebentar di dunia, ya, tapi lupa dengan kehidupan kita di akhirat yang kekal dan abadi. Apalagi kalau sudah di dunia udah melarat, wis melarat nak dunia, tambah melarat pisan di akhirat, rugi kita. Ya, jadi jadikan prioritas utama kita adalah nanti di akhirat. Maka kita harus terus berupaya menjaga, merawat tauhid kita. Ya, bagaimana caranya? Satu, terus ngaji ilmu agama. Jangan bosan belajar ilmu tauhid. Ya, memperkuat tauhid kita, mengokohkan tauhid kita dengan terus ngaji ilmu agama, baik dengan menghadiri kajian-kajian, baik dengan membaca buku-buku, baik dengan mendengarkan. Sekarang banyak televisi-televisi sunnah, radio-radio sunnah, ya, baik dengan bertanya. Kalau ada permasalahan tanya. Ini cara-cara untuk memperkuat tauhid dengan ngaji ilmu agama. Jangan pernah bosan belajar ilmu tauhid, karena Rasulullah SAW saja orang yang paling bertauhid tetap diperintahkan oleh Allah ngaji ilmu tauhid. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan beristighfarlah kepada Allah. Yang kedua, yaitu banyak doa. Banyak doa. Hendaknya kita terus berdoa supaya kita dimatikan oleh Allah di atas tauhid, diberi keistiqomahan oleh Allah di atas tauhid. Karena kadang ada orang itu awalnya di atas tauhid, tapi kemudian berguguran di tengah jalan. Banyak orang yang tadinya Islam malah kemudian murtad. Karena hati manusia itu dalam jari jemari Allah, Allah yang membolak-balik. Maka jangan pernah merasa aman. Wis, aman, saya nanti pasti mati di atas tauhid, mati di atas Islam. Siapa yang jamin? Nggak ada jaminan. Dahulu ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama, ya, seorang ulama, banyak karya-karya tulisnya. Ternyata dia di akhir hayatnya menjadi seorang ateis. Kita nggak boleh merasa aman. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya ahli tauhid, ya, orang yang paling kuat tauhidnya. Makanya dia digelari oleh Allah sebagai apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Pak Khalil itu gelar cinta yang paling tinggi. Makanya yang dapat predikat gelar Khalilullah itu cuma dua orang. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Cuma dua orang tuh. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Dan dalam sebuah hadis, Inna Allaha attakhadani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku sebagai Khalil sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Karena Khalil itu cinta yang paling tinggi. Derajat cinta itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah derajat Khalil. Hanya dua orang. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim tetap khawatir kalau dia terjerumus di dalam kesyirikan. Makanya dia berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah,
Jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Nabi Ibrahim, orang yang paling kuat tauhidnya, tetap khawatir, takut kalau dia terjerumus di dalam kesyirikan. Masya Allah. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir, apalagi kita. Kita nggak ada jaminan. Kita juga tauhidnya ya nggak kokoh-kokoh amat. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal penting untuk merawat tauhid kita. Satu, terus ngaji ilmu agama. Yang kedua apa? Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Nomor satu, bekal yang perlu kita persiapkan agar kita selamat nanti di akhirat adalah bekal tauhid. Ya, baik itu tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Tauhid kan ada berapa, Pak? Ada 3. Tauhid itu ada 3 macam. Pertama, tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yaitu kita meyakini hanya Allah saja yang menciptakan, bukan yang lain. Hanya Allah saja yang memberikan rizki, bukan yang lain. Hanya Allah yang merajai alam semesta ini, bukan yang lain. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, bukan yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang merajai dan mengatur alam semesta ini. Itu tauhid rububiyah. Dan tauhid ini diyakini oleh semua manusia. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Muhammad, Abu Jahal CS, itu menetapkan tauhid ini, Pak. Gak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong seperti Fir'aun. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian, itu dalam hatinya juga sebenarnya apa? Meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya padahal dalam hatinya itu menetapkan. Itu Fir'aun. Orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah SWT. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab apa? Allah SWT. Makanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah belum memasukkan kita kepada agama Islam. Karena ini fitrah, semua orang akan menetapkan hal itu. Tauhid yang kedua, ini tauhid yang paling penting. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kita tidak sholat kecuali hanya untuk Allah. Kita tidak menyembelih kecuali kita peruntukkan untuk Allah saja. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kita tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan sampai kita misalkan menyembelih tapi untuk Nyai Loro Kidul misalkan, ya, kirim tumbal, sajen. Atau jangan sampai kita berdoa tapi doanya ke yang sudah mati di kuburan, ya, siapapun dia. Tidak boleh, karena ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid yang paling penting, Mbak. Kalau tauhid tadi rububiyah itu semuanya juga menetapkan. Tapi yang menjadi pembeda antara para nabi dengan kaumnya itu di tauhid yang kedua ini.
yaitu tauhid apa namanya tadi? Uluhiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma was sifat, yaitu kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa kita menyerupakannya dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Yakni kita menetapkan Allah mendengar, melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah mendengar, Allah melihat, tapi mendengarnya dan melihatnya Allah nggak sama seperti makhluk. Makhluk juga mendengar dan melihat, betul? Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak sama pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluknya, karena nggak ada yang serupa dengan Allah. Ya, nah ini tauhid ini harus kita tetapkan, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kita tetapkan berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kunci yang kedua, ma'asyiral muslimin, bekal yang kedua yang perlu kita miliki sebagai bekal persiapan kita menyongsong akhirat adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah mengikuti teladan dari Nabi Muhammad, contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dua hal. Jadi dalam semua ibadah kita, perhatikan dua hal ini. Pertama, yaitu mengikhlaskan peribadatan kita hanya kepada Allah saja. Jangan sampai beribadah untuk selain Allah SWT, entah itu riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan ini berat, Pak. Ikhlas itu berat. Apalagi zaman sekarang. Titik-titik selfie. Titik-titik laporan. Dan sebagainya. Kita harus berupaya untuk membendung segala hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskan dalam amal kalian sedikit ini. Jangan sampai sudah sedikit nggak ikhlas lagi. Titik nggak ikhlas bisa. Dan ini berat. Seorang ulama bahkan pernah mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Maka kita harus banyak berupaya membendung segala hal yang bisa merusak niat-niat kita. Kalau bisa sembunyikan, rahasiakan amal kebaikan kita. Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amal falyaf'al. Kata sahabat Zubair bin Awam, siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan rahasia yang tidak diketahui oleh istri dan anak-anaknya, lakukanlah. Bisa punya amalan kebaikan itu dirahasiakan, tidak usah dipamer-pamerkan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi. Jangan bikin tata cara sendiri. Ibadah itu harus mengikuti tuntunan, bukan mengikuti hawa nafsu. Apa kata banyak orang, mengikuti perasaan. Koyo api. Itu namanya perasaan. Ibadah itu bukan pakai perasaan. Ibadah itu bukan hawa nafsu sesuka kita, enggak. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW supaya diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang beramal ibadah gak pakai tuntunan dari kami, walaupun dia ikhlas, ya, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia. Ada orang kurban, pada kurban, ikhlas lillahi ta'ala, tapi kurbannya bukan unta, bukan sapi, bukan kambing, kurbannya pitik. Ya, diterima ngapa mboten? Hah? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala, diterima ngapa mboten? Hah? Diterima sebagai ayam goreng. Tapi untuk sebagai ibadah kurban nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena nggak ada tuntunannya ibadah kurban pakai ayam itu. Islam sudah menentukan, jenisnya sudah ditentukan. Harus bahimatul an'am, binatang ternak, unta, sapi atau kambing. Selain itu nggak ada. Apa meneng kurban perasaan, tambah nggak ada contohnya itu, ya. Jadi maksudnya, walaupun kita cuma sekedar modal ikhlas saja nggak cukup, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Iktikaf misalkan, iktikaf itu syariatnya adalah di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Kalau ada orang misalkan, ya, saya iktikafnya di rumah aja, ikhlas lillahi ta'ala, nggak cukup, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu bekal penting dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita miliki adalah mengikuti sunnah. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, ikuti sunnah Nabi SAW. Kata Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha urik. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia bakal selamat. Siapa yang gak menaikinya dia bakalan tenggelam. Kalau kita gak mengikuti sunnah Nabi, ya binasa kita, gak selamat. Nabi Nuh ada yang gak ikut kapalnya, binasa. Walaupun itu istrinya, walaupun itu anaknya, gak bisa menyelamatkannya. Karena yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat itu adalah tadi, kalau kita mentauhidkan Allah, kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, gak mungkin kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah kalau kita gak belajar ilmu agama. Dari mana kita tahu coba tata cara sholatnya Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama? Bagaimana kita tahu? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dari mana kita akan mengetahui tata cara haji Rasulullah SAW kalau kita nggak belajar haji? Nggak mungkin. Padahal Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Jadi kita harus berupaya, bersemangat untuk ya mempelajari, dan tidak cukup mempelajari, kita amalkan. Para sahabat Masya Allah Pak, luar biasa, mereka semangat mengikuti Rasulullah itu. Sampai-sampai pernah nih, ketika pas sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tengah-tengah sholat copot sandal. Karena dulu Rasulullah SAW ya nggak pakai keramik ya masjidnya, ya tanah gitu aja, pakai sandal. Tengah-tengah sholat dicopot sandalnya Rasulullah SAW. Melihat Nabi SAW copot sandal, para sahabat langsung copot sandal semuanya. Padahal tengah-tengah sholat, dia nggak pakai tanya dulu, Nabi kenapa ya kok copot sandal? Ya enggak. Pokoknya ngikuti Nabi, mencontoh Nabi. Setelah sholat, Nabi SAW tanya, wahai para sahabat, kenapa kalian tadi copot sandal kalian? Lihat jawaban para sahabat.
Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mencopot sandal, ya kami ikut copot sandal. Enggak masalah, oh begini dan begini, harus pakai akal dulu, enggak. Pokoknya manut dulu sama Rasulullah. Terus Rasulullah menjelaskan, tadi saya copot sandal itu karena Jibril ngabarin saya di dalam sandal saya tadi ada najisnya. Jadi kalau kalian nggak ada najisnya, ya nggak usah dicopot. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana? Lihat semangatnya para sahabat untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita selamat, ya bekal yang harus kita miliki adalah ya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini harus kita miliki. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Karena dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita bisa bertakwa, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Maka kita harus bersemangat dan terus berdoa supaya Allah menambahkan ilmu. Dan harus sabar. Ini kuncinya kalau kita pengen ilmu, 3 ini. 1, semangat. 2, doa. 3, sabar. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Harus semangat. Orang untuk cari dunia aja semangat, masa untuk mencari surga nggak semangat? Ya kan? Coba orang-orang yang mencari dunia itu kadang berangkat itu Pak, setelah subuh udah berangkat. Ada yang sebelum subuh udah berangkat. Ada sebagian teman itu di Jakarta itu sebelum subuh sudah berangkat. Nanti pulangnya kapan? Jam 10 malam. Baru selesai ngantor karena macet juga di sana ya kan. Jadi ketemu anak itu, anak udah tidur. Sebelum bangun dia sudah pergi lagi. Gak ada waktu sama siapa? Untuk keluarganya. Itu untuk mencari dunia. Lihat di pasar-pasar, banyak orang sebelum subuh sudah rame untuk cari duit. Masa kita untuk mencari ilmu, mencari surga Allah Subhanahu wa taala enggak semangat. Menuntut ilmu tidak bisa diraih dengan malas-malasan, harus dengan semangat. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah. Berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepada aku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Doa. Karena yang memberi ilmu adalah Allah SWT. Yang bagi-bagi ilmu adalah Allah. Sebagaimana Allah membagi harta, rizki kepada kita, Allah juga yang membagi ilmu kepada kita. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, jangan mengandalkan kejeniusan kita. Tidak ada artinya kecerdasan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang cerdas, jenius, nggak bermanfaat jeniusnya, nggak diamalkan. Bahkan banyak orang pinter, jenius, orang gila lebih baik daripada dia. Karena ternyata dia jenius tambah sesat dan menyesatkan. Karena ada tuh Pak, orang ya pinter tapi saking pintere malah menghalalkan zina. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga harus apa? Sabar. Harus sabar. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Harus istiqomah. Ya, nggak boleh kemudian semangat cuman di awal saja. Harus sabar. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal yang penting juga adalah hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat. Selalu ingat akhirat, selalu ingat mati. Ini bekal paling penting supaya kita ya selamat nanti di akhirat. Ingat bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Ingat bahwa kita suatu saat pasti akan mati, meninggalkan kampung dunia ini. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Kita disuruh oleh Nabi mengingat kematian. Supaya apa? Satu, ini manfaatnya mengingat kematian. Satu, supaya kita bersemangat dalam beribadah.
Dua, supaya kita segera bertobat kepada Allah, tidak menunda-nunda. Tiga, ya, supaya kita qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, bukan tamak. Bagaimana cara mengingat kematian, mengingat akhirat? Satu, hadir dalam majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian seperti ini yang bisa melembutkan hati, mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, dua, sering ziarah kubur. Ya, ingat bahwa kita juga akan seperti mereka. Sekarang kita mensolati, suatu saat kita yang disolati. Sekarang kita mengantar jenazah, suatu saat kita yang bakalan diantar. Sekarang kita, ya, menguburkan, suatu saat kita yang bakalan dikubur. Ya, yang ketiga, cara mengingat kematian adalah dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak berbicara tentang akhirat, surga, neraka, kiamat, dan sebagainya. Maka sering-seringlah mengingat akhirat, sering-seringlah mengingat kematian, ya, agar kita mempersiapkan bekal kita. Orang yang cerdas, kata Nabi apa? Yang sering ingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Yang terakhir, bekal untuk akhirat kita yang perlu kita persiapkan agar kita selamat adalah doa. Doa, perbanyak doa supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena doa adalah kunci semua kebaikan, kunci semua kebahagiaan, kunci semua keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita semuanya tentu pengen selamat. Nggih napa mboten? Ya. Ya, apalagi orang Indonesia, insya Allah semuanya pengen selamat. Makanya banyak orang Indonesia jenenge selamat. Ya, saking pengennya selamat tuh. Bahkan ada yang KTP-nya ini, KTP-nya namanya selamat dunia akhirat. Masya Allah. Ya, saking pengennya apa? Selamat. Semua kita pasti pengen selamat. Ya, dan yang bisa memberikan keselamatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah, intisarinya ibadah. Bahkan Allah marah kalau kita ini nggak mau doa sama Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang nggak mau berdoa kepada Allah, Allah akan marah sama dia. Masya Allah. Kita kalau sering-sering ada orang minta sama kita, kitanya yang marah. Ya, ada orang minta misalkan duit sama kita, sekali mungkin boleh lah. Besok minta lagi. Nah, emang aku bapakmu? Nah, biasanya orang kalau sering-sering marah. Tapi Allah tidak, Pak. Allah itu semakin kita sering minta sama Allah, Allah tambah senang. Justru Allah nggak suka kalau kita ini nggak minta sama Allah. Allah nggak suka kalau kita nggak berdoa sama Allah SWT. Kenapa? Karena berarti kita sombong. Kita ini butuh sama Allah SWT. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wa huwa wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu orang-orang yang butuh sama Allah. Allah yang maha kaya. Butuh tapi nggak minta. Ini kan sombong namanya. Ya, namanya orang sombong, gengsi. Kita ini butuh sama Allah SWT. Maka jangan lupa berdoa sama Allah SWT. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Apa saja waktu yang mustajab? Antara adzan dan qomat. Ketika kita sujud, ketika kita safar, ketika kita turun hujan. Ya, ketika turun hujan itu, Pak. Ketika sepertiga malam terakhir, ya, sholat malam, ya, minta sama Allah SWT, itu waktu yang mustajab. Ketika puasa, ketika minum air zam-zam, ya, dan lain sebagainya. Ini waktu-waktu yang mustajab, gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan, besok tanggal 10 ya, kita disyariatkan, disunnahkan untuk puasa
Asyura. Itu juga waktu yang mustajab karena puasa. Ya, doa orang yang berpuasa mustajab. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla." Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, dan mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Demikian yang bisa disampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.